Di awal film kita akan diperlihatkan ada seorang dokter yang bernama Harrison. Ia sedang dikejar oleh agen rahasia dari perusahaan bernama Herco. Harrison dikejar sampai ia dikepung di air terjun. Kemudian ia memilih untuk menjatuhkan diri karena ia tidak mau ditangkap oleh para agen itu. Sedangkan anak dan istrinya sedang mencemaskannya di rumah. Kemudian scene berpindah pada anaknya Harrison yang bernama Adam. Kini Adam sudah duduk di bangku SMP. Dan ia sedang dikerjai oleh temannya dengan cara melempar sebuah permen karet ke rambutnya. Ia kemudian melaporkan hal itu pada gurunya, dan temannya yang bernama Tony itu dibawa ke ruangan Capsek. Adam kemudian segera membersihkan dirinya di toilet, dan tiba-tiba kakinya tumbuh membesar. Ia kemudian menutupinya dengan tisu toilet, dan orang-orang kemudian menertawakannya. Adam kemudian kembali bertemu dengan Tony. Adam pun dikejar sampai di ruang olahraga. Tony dan temannya mengerjai Adam di sana karena Adam sudah berani melapor pada guru. Saat pulang sekolah, Adam kemudian menutup-nutupi masalahnya di sekolah. Kemudian ibunya Adam mengunting rambutnya Adam sampai benar-benar pendek. Keesokannya Adam terkejut melihat rambutnya kembali tumbuh. Ia kemudian kembali mengunting rambutnya sebelum ibunya melihatnya. Kemudian scene berpindah pada suatu perusahaan penumbuh rambut bernama Herco. Perusahaan ini berada di bawah pimpinan pria bernama Eastman. Perusahaan itu membuat ramuan penumbuh rambut dengan menggunakan DNA milik hewan. Mereka kemudian mencoba ramuan itu pada seorang pria, namun produk mereka belum sepenuhnya berhasil. Kemudian di sekolah Adam dipanggil oleh Capsek. Adam diberikan sanksi berupa skors karena ia dianggap sudah terlibat perkelahian dengan Tony. Padahal ia sudah menjelaskan pada Capsek bahwa ia hanya korban bully dari Tony. Namun kepala sekolah tidak mempercayainya. Pulang sekolah, Adam kembali dihampiri oleh Tony dan temannya. Mereka kemudian mengambil topinya Adam dan rambut Adam sudah kembali tumbuh. Adam kemudian melarikan diri dari Tony, namun ia berhasil dikepung oleh Tony. Kemudian tanpa Adam sadari, ia berhasil melawan mereka semua. Ia kemudian kembali berlari sampai di rumahnya. Namun Tony terus mengejarnya sampai ke rumah. Tony dan temannya kemudian melempari rumahnya Adam dengan batu. Saat Adam akan memeriksanya, Adam melihat sebuah lubang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam lubang itu ada sebuah kotak yang berisi surat dari ayahnya Adam. Kemudian saat ibunya Adam tiba di rumah, ia melihat bahwa Adam sudah menemukan surat yang ia sembunyikan. Kemudian Adam marah pada ibunya karena ibunya tidak pernah memberitahu Adam bahwa ayahnya masih hidup. Lalu saat tengah malam, Adam kemudian pergi dari rumah dan ia akan pergi ke alamat ayahnya dengan modal tumpangan dari seorang supir truk. Saat pagi tiba, ibunya Adam terkejut melihat Adam sudah tidak berada di kamarnya. Saat Adam tiba di alamat yang ia tuju, ia langsung mencari ayahnya. Namun tanpa ia sadari, ia sudah berada di hutan itu selama 2 minggu, dan ia belum menemukan ayahnya. Hingga suatu hari ia diintai oleh sesosok yang menakutkan. Adam kemudian berlari sampai-sampai ia hampir ditabrak oleh sebuah truk. Namun beruntungnya Adam langsung diselamatkan oleh sosok yang menakutkan tadi. Sang supir truk ternyata berhasil merekam monster itu, dan monster itu adalah Bigfoot. Supir truk itu melapor pada polisi, namun polisi tidak mempercayainya. Kemudian ia melapor pada perusahaan Herco yang juga mengatasi masalah monster, alien, dan makhluk misterius lainnya. Tuan Eastman kemudian menemui supir itu, dan saat itu juga mereka kemudian menemukan tas Adam. Tuan Eastman akan menggunakan DNA dari Bigfoot untuk percobaan ramuan milik perusahaannya. Adam kemudian disembunyikan oleh Bigfoot itu. Dan ternyata Bigfoot itu adalah ayahnya Adam. Karena di sana banyak sekali foto Adam yang ditempel di dinding. Dan foto itu dikirimkan oleh ibunya Adam. Ayahnya Adam berkata bahwa ia sedang diburu oleh perusahaan Herco untuk dijadikan bahan percobaan suatu ramuan. Adam bertanya apakah ia juga adalah seorang Bigfoot, namun ayahnya berbohong dengan mengatakan tidak. Ia kemudian berkata bahwa ia mempunyai banyak hal aneh di tubuhnya seperti kaki yang membesar, rambut yang cepat tumbuh, dan lainnya. Ayahnya Adam kemudian mengajak Adam untuk berkeliling hutan sambil menguji kemampuan dari Adam. Kemudian Adam mengetahui bahwa ia juga adalah Bigfoot karena ia bisa berlari dengan cepat, bahkan bisa mendengarkan bunyi yang sangat kecil dan jauh. Ayahnya juga mengajarinya cara berbicara dengan hewan sambil memperkenalkan teman-teman hewan ayahnya, yang terdiri dari Steve si burung,
Trevor dan Wicca sepasang musang, dan Wilbert si beruang serta Tina si tupai. Mereka kemudian sering menghabiskan waktu bersama-sama. Kemudian Adam berkata pada ayahnya bahwa ia ingin ayahnya tinggal bersama dengan Adam di rumah. Namun ayahnya berkata bahwa ia tidak bisa. Ayahnya kemudian menceritakan semuanya pada Adam. Ayahnya Adam adalah seorang peneliti sampai suatu saat ia pun meneliti sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Ia kemudian menemukan DNA yang aneh. Kemudian perusahaan Erko yang mengetahui itu mengajak ayahnya untuk bekerja sama. Namun ayahnya menolak. Karena hal itu membuat Tuan Eastman mengancam keselamatan keluarganya sehingga ia memutuskan untuk tinggal di hutan. Dan jika perusahaan Herco mengetahui bahwa DNA Adam sama seperti ayahnya, maka mereka juga akan mencari Adam. Kemudian Sin berpindah pada ibunya Adam yang sedang mencari Adam. Namun ibunya Adam berhasil ditangkap oleh para agen dari Herco dan mereka membawanya menghadap pada Tuan Eastman. Trevor dan Wicca kebetulan berada di sana dan mereka berdua memberitahu hal itu pada ayahnya Adam. Karena hal itu Adam merasa bersalah dan ia ingin bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Kemudian Adam pergi menemui para agen itu. Para agen itu malah membawa Adam ke kurungan bersama ibunya. Tak lama kemudian Adam dipisahkan dari ibunya dan Tuan Eastman membujuk Adam untuk menunjukkan keberadaan ayahnya di dalam hutan. Adam menolak hal itu dan mereka mengurung Adam di dalam mobil dengan menyalakan api di sekeliling mobil itu. Ayahnya Adam datang untuk menyelamatkannya. Namun setelah itu ayahnya malah tertangkap oleh para agen itu. Adam kemudian mengajak teman-teman hewannya untuk menyelamatkan ayahnya. Di sisi lain ayahnya Adam akan diambil DNA-nya. Namun ia terus memberontak. Kemudian Tuan Eastman mengancamnya dengan mengatakan bahwa ia akan mengganggu keluarga Bigfoot itu jika ia tidak mau bekerja sama. Sementara itu, Adam berhasil melewati para agen dengan bantuan para hewan. Namun pada akhirnya para hewan itu berhasil tertangkap. Dan Adam berhasil menemui ayahnya. Kemudian ayahnya berkata bahwa ayahnya telah menyerahkan diri pada pihak Herco. Kemudian Adam pergi dari ruangan ayahnya. Saat sedang berjalan, Adam kemudian menyalakan tombol evakuasi yang membuat para agen langsung berlari keluar. Dan Adam segera membebaskan teman-temannya dan juga ayahnya. Adam dan ayahnya pergi ke ruangan gas untuk menghancurkan tempat itu. Namun saat mereka keluar, mereka malah dikepung oleh para agen. Dan mereka kemudian menembaki ayahnya Adam sampai terjatuh. Karena mereka sekarang membutuhkan Adam. Mereka sudah mengetahui bahwa Adam adalah seorang Bigfoot. Adam kemudian menembakkan pelontar ke arah ruangan yang penuh dengan gas hingga membuat tempat itu meledak. Adam kemudian menemui ayahnya yang sudah tidak berdaya. Kemudian Adam menggunakan kekuatan Bigfootnya, yaitu menyembuhkan orang dengan menggunakan tangan dari Bigfoot. Dan ayahnya kemudian berhasil sembuh. Kemudian Tuan Eastman ditembaki oleh ibunya Adam dengan menggunakan tembakan bius. Akhirnya mereka semua pun tinggal bersama di rumahnya Adam, bersama dengan ayah dengan teman-teman hewannya. Di akhir film, Tony yang ingin mengerjai Adam malah ditakut-takuti oleh teman-teman hewannya Adam. Dan Adam pergi ke sekolah bersama dengan wanita yang ia sukai. Dan film pun selesai.